1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan 2 minggu yang lalu, yaitu tentang bioetanol. Kami di sini mengambil judul pembuatan bioetanol dari limbah serat kelapa sawit. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama itu ada Andi Muhammad Abbas, yang kedua ada Roy Christopher Hambinarta, yang ketiga Muhammad Supanjaya, yang keempat saya sendiri Muhammad Rio Maulana Iqbal, yang kelima yang terakhir adalah Saldi. Slide selanjutnya adalah tentang apa itu kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan berupa pohon batang yang lurus dari famili Palmae yang berasal dari pantai barat Afrika yang kemudian menyebar ke Indonesia. Tanaman tropis ini dikenal sebagai penghasil minyak goreng. Serat dan cangkang biji kelapa sawit adalah salah satu limbah dari pengelolaan kelapa sawit. Presentase serat dan cangkang biji kelapa sawit masing-masing adalah 13% dan 5,5% dari tandan buah segar. Dan kelapa sawit ini kita gunakan untuk sebagai bahan dasar pembuatan bioetanol. Dan apa itu bioetanol? Bioetanol merupakan hasil rekayasa dari biomasa atau tanaman, sejenis tanaman melalui proses biologi seperti enzimatik dan fermentasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses hidrolisa, antara lain adalah sebelumnya proses hidrolisa adalah proses yang digunakan untuk membuat bioetanol pada proses kali ini. Yang pertama adalah faktor kandungan karbohidrat bahan baku, yang kedua pH hidrolisa, yang ketiga waktu hidrolisis, yang keempat suhu. Untuk slide selanjutnya adalah pre-treatment yang akan dijelaskan oleh Saudara Sukmanjaya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pre-treatment adalah perlakuan panas yang dilakukan terhadap bahan baku sebelum proses hidrolis dan proses fermentasi, di mana tujuan dari pre-treatment adalah untuk membuka struktur lignit selulosa agar selulosa menjadi lebih mudah diakses oleh enzim yang memecah polimer sakarida menjadi monomer gula. Pre-treatment menyediakan akses yang lebih mudah untuk enzim sehingga akan mengalami peningkatan hasil glukosa dan silosa. Tujuan pre-treatment secara skematis ditunjukkan oleh gambar di bawah. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Itu adalah penjelasan tentang pre-treatment. Slide selanjutnya adalah metodologi yang akan dijelaskan oleh Saudara Saldi. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pre-treatment yang dilakukan, yaitu serabut kelapa sawit kering yang dapat langsung dari limbah industri pengolahan CPO yang dikeringkan terlebih dahulu pada suhu 80 derajat selama 3 jam dan didinginkan dengan desikator. Kemudian dipotong dengan ukuran kecil-kecil mulai dari 0,5 sampai 1 cm dan dihaluskan menggunakan blender. Kemudian ditimbang sebanyak 90 gram. Setelah itu, larutan NaOH dan H2SO4 dicampur dengan potongan kelapa sawit dan ditutup pada bagian atasnya dengan aluminium foil dan film quartz. Kemudian dilakukan pemanasan yang disertai dengan pengaduan menggunakan hot plate stirrer dengan suhu operasi 100 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian dilakukan proses hidrolisis selama 120 menit pada suhu 115 derajat Celcius, 120 dan 125 derajat Celcius yang diperoleh. Kemudian didinginkan sampai suhu kamar. Kemudian ragi tape kering ditambahkan ke hidrolisat, di mana penambahannya sebanyak 0,23% total gula dan ditambahkan NPK sebanyak 0,06 total gula. Inkubasi dilakukan di dalam Erlenmeyer 250 ml menggunakan botol kaca dengan kecepatan 128 rpm pada 24 jam pertama dan ditutup dengan clean pada aluminium foil dan didiamkan selama 48 jam. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator.
Ya, terima kasih Saudara Saldi. Untuk slide selanjutnya adalah bagian proses yang akan dijelaskan oleh Saudara Abbas. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillah. Jadi selanjutnya ketika sabut kelapa sawit di pretreatment, selanjutnya di hidrolisis. Nah, maka proses yang terakhir yaitu fermentasi. Ini yang sangat penting. Jadi dapat kita lihat pada slide itu merupakan bagian proses dari proses fermentasi. Yang pertama cairan hidrolisat atau cairan yang dihasilkan dari proses hidrolisis itu dinetralisasi dulu dengan menggunakan cairan NaOH dengan konsentrasi 1 molar pada pH 5. Nah, selanjutnya ragi, tape, dan NPK ditimbang. Nah, pada tahap selanjutnya itu fermentasi dilakukan selama 1 hari menggunakan shaker orbital. Selanjutnya cairan hidrolisat ini akan difermentasi menggunakan campuran ragi dan nutrien NPK, di mana setelah 3 hari akan menghasilkan hasil fermentasi berupa bioetanol. Jadi hasil fermentasi selama 3 hari ini dianalisis dengan menggunakan metode gas kromatografi yang bertujuan untuk mengetahui kadar bioetanol yang diperoleh dari hasil fermentasi secara akurat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah pembahasan yang akan dijelaskan oleh Saudara Roy Christopher. Silakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Bagian pertama itu pembahasan hidrolisis asam yang sebelumnya telah dilakukan pretreatment asam menunjukkan kadar gula yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Kadar gula tertinggi terdapat pada temperatur 120 derajat Celcius dengan kadar gula sebesar 7,03%. Hal ini dikarenakan kadar gula yang dihidrolisis telah mencapai titik optimumnya, yaitu pada temperatur 120 derajat Celcius. Proses fermentasi yang dilakukan selama 3 hari untuk melihat kadar bioetanol yang dihasilkan. Kadar gula hidrolisat yang sebelumnya dilakukan pretreatment asam memiliki kadar gula sebesar 5,89, 7,03, dan 6,94%. Next. Nah, hasil yang kita peroleh bahwa kadar bioetanol yang dihasilkan relatif kecil, yaitu pada rata-rata di sekitar 2%. Hal ini disebabkan karena oksidasi bioetanol menjadi asetaldehid dan selanjutnya dioksidasi menjadi asam asetat. Kondisi ini akan mengakibatkan media fermentasi semakin asam atau terjadi perubahan pH sehingga membuat kadar bioetanol menjadi kecil. Adapun hal yang dapat menyebabkan kecilnya kadar etanol yang didapat adalah karena sifat bioetanol sendiri yang mudah menguap sehingga ketika pengemasan sampel dan pengiriman. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas presentasinya. Dan itulah presentasi dari kelompok 1 tentang pembuatan bioetanol dari limbah serat kelapa sawit. Sekian, jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.